What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi nih sama gue, kenalin lagi Ayel sebagai BP Relasi IMM FTUI 2022. Dan sekarang di samping gue ada Bang Giraldi sebagai Ketua UMS 2022. Dan gue Dia sebagai Wakil Ketua Nontek UMS 2022. Oke, nah di samping ini ada Bang Giraldi sama Bang Dia sebagai salah satu stakeholder dari IMM, yaitu UIMS. Nah sebenarnya gue mau nanya nih Bang tentang seputar UIMS. UIMS tuh apa sih Bang sebenarnya? UMS tuh UKM UI yang mewadahi mahasiswa-mahasiswanya yang berminat di bidang motorsport, khususnya buat saat ini di karting ya. Di dunia karting. Terus sebenarnya dari dunia karting itu kan lu berdua Bang Dia sama Bang Giraldi di sini sebagai ketua UIMS sama wakil ketua teknis. Tugas Bang Giraldi dan Bang Dia sendiri itu apa sih Bang di UIMS-nya sendiri? Kalau ketua ya umumnya dasarnya tuh kontrol anggota-anggotanya, divisi-divisinya biar berjalan secara lancar gitu sih. Oke. Nah, kalau dari gue sendiri mungkin Wakil Ketua Nontek yang biasa disebut biasanya manajerial ya. Jadi gue tuh ngurusin dari bidang finance, sponsorship, media, relation dan lain-lain, itu supaya biar kita bisa terexposure pertama, terus bisa juga mencari dana, dapat dokumentasi yang bisa mendukung buat pencarian dana tersebut. Nah habis itu ya kita juga gue juga ngontrol ibarat kayak lebih ngontrol ke mereka Kinerjanya gitu kali mereka. ya. Iya. Sebagai tapi kinerja di bidang non teknis. Iya, dan kita juga dari wakil nontek kayak juga harus collab sama yang teknisnya supaya biar Tetap hubungannya sejalan lah ya. sejalan lah. Oke, tapi sebenarnya apa sih Bang alasan dari Bang Giraldi sama Bang Dia sendiri tertarik gitu untuk menjadi ya istilahnya salah satu pemegang jabatan lah di UIMS? Kalau gua ada rasa pengen ngembangin UMS gitu loh awalnya, sama ngebawa hal-hal baru di UMS, sama memperluas relasi gue. Soalnya ketua kan juga harus punya tanggung jawab. Misalkan ada stakeholder alumni misalkan, gue harus update atau Ya saya tetap info ya, gimana sih UIMS sekarang gitu ya. sama dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing gitu. juga. Oke. Kalau buat Bang Dia sendiri? Dari gue sendiri, gue dulu sebenarnya staff powertrain. Heeh. Cuman sekarang jadi wakil ketua non teknis tuh Kenapa ini tuh? juga merupakan hal yang baru menurut Karena gue ya. memang agak bersilangan ya Iya, sebenarnya bersilangan. antara Gua teknis dan non dulu teknis. di Staff powertrain? di staff powertrain, terus kalau bisa di organisasi lain tuh, Heeh. gue dulu paling ya kalau gak media, terus sejauh ini media doang, Sejauh media ini doang media sih. ya? Iya. Nah, Jadi memang kayak ada ya korelasi sedikit lah ya Iya. dengan non teknis gitu. Iya, dan gue juga menurut gue dari konten-konten yang buat tahun ini dan tahun sebelumnya tuh, tahun ini tuh bisa ditingkatin lagi gitu. Jadi bisa eye catching ke misalnya ke perusahaan, terus ke dosen dan Mahasiswa. Warga-warga juga. warga mesin dan UI UI lah ya. Nah. Karena kan juga udah UKM gitu. Iya, betul. Oke. Berarti sebenarnya Bang kalau dari UIMS sendiri tuh asal mula didirikannya UIMS tuh gimana sih Bang sebenarnya bisa terbentuk? Dulu awalnya itu ada yang namanya UIKC, Karting Club. Oh jadi sebelum UIMS tuh UIKC. Mahasiswa-mahasiswa di DTM yang berminat di karting. Berarti dulu kalau gue bisa simpulin dari kata-kata Bang Giraldi dulu tuh masih KPD. Iya, masih lingkup mesin lah. Lingkup mesin. Oke. Nah, jadi setelah udah kan ini menjadi UKM ya, namanya UIMS, UI Iya. Motorsport. Jadi semua fakultas tuh bisa masuk ke UIMS. Jadi nggak harus mesin yang cuma minat di bidang motorsport, tapi fakultas lain juga bisa gitu. Kayak misalnya mungkin dari ini nontek ya, dari nontek sendiri udah ada 5 fakultas. Oh, ini yang tahun ini berarti? Tahun ini Oke. ada 5 fakultas, dari ada FH, FEB, Fasilkom, VIA. FT, VIA. Berarti
nyangkupnya luas juga ya Iya, untuk di UMS sendiri. Iya, betul. Emang itu tujuan kita buat bisa Ngewadahin lah Ngewadahi ya. semua orang yang minat mahasiswa di UI yang berminat di dunia motorsport. motorsport. Oh, oke. Berarti ngomongin tentang UMS sendiri, pencapaian terbesarnya itu apa sih, Bang? Nah, kalau misalnya itu dari tahun mulai yang gua ingat tuh dari 2012 tuh sempat kumpul karting tingkat nasional tuh juara 1 gitu. Kejurnas berarti ya? Kejurnas. Keren. Terus habis itu juga ada 2017 juga ada, 2018 sampai 2021 itu juga ada dari juara 1, juara 2, juara 3 sampai 5. Dan juga ada juga yang most overtake. Jadi misalnya dari go-kartnya di paling belakang nih. Misalnya dari dia P22 22. Terus tiba-tiba P20 itu tuh buat teman-teman yang nggak tahu, start posisi kah 22 gitu ya. Atau enggak misalnya dia startnya di 3 nih, Start cuman di turun ke belakang. Turun ke belakang. Terus pas di akhir dia overtake lagi bisa sampai 8 atau 5 gitu. Overtake tuh nyalip, oke? Nyalip, Nyalip. iya, betul. Most overtake tuh berarti paling banyak nyalipnya berarti Iya, ya. Oke. Berarti bisa dilihat ya guys ya, keren banget nih dari UMS sendiri, pencapaiannya banyak banget. Alhamdulillah. Ya buat teman-teman mungkin ada yang nanyain kan, tadi ini kita udah bahas lah ya seputar UMS, gimana UMS dan sejarahnya juga. Tapi untuk sekarang ini nih, kesibukannya UMS tuh ngapain, Bang? Oke, dasarnya kita lagi mempersiapin untuk round ketiga eShark season 2022 ini. Oke, berarti gue lupa mention, berarti tadi tuh UMS itu untuk kartingnya balapnya di eShark Pro Cup gitu ya. Yang ada diadain di Sentul. Oh, di Sentul yang karting sirkuit. Iya. Oh, kok keren banget sih. Biasa dibilang Sentul kecil. Sentul kecil. Oke. Terus selain dari persiapan untuk round ketiga sendiri, ada apa lagi, Bang? Jadi sebenarnya kan yang round 3 ini kan nanti persiapannya buat di akhir Mei. Dan juga mempersiapkan driver-drivernya buat test drive dan kayak ya minusnya apa nih di go-kartnya. Berarti R&D ya jatuhnya. Iya. Research and development. Bukan destroy ya gitu. Iya. Sama training juga. Training juga. Iya, training buat driver. Terus abis itu kita juga mulai ke bidang baru nih, mendesain, develop sama manufacturing motor balap listrik. Motor balap listrik. Itu ya nama lombanya itu Motor Student. Motor Student. Iya. Wah, kalau boleh tahu kan berarti Motor Student tuh baru tahun ini ya? Iya, rencana baru tahun ini. Iya. Oh. Itu lombanya di mana, Bang? Kan kalau tadi eShark Pro Cup tuh di Sentul. Iya. Nah, jadi ini buat final eventnya sendiri yang Motor Student tuh nanti diadain di Spanyol, Aragon. Spanyol? Aragon? Iya, Aragon Circuit. Berarti itu jatuhnya tarafnya internasional ya? Iya. Itu internasional. Oke tuh, keren banget ya guys. Buat teman-teman yang mau gabung UI Motorsport, bisa karena tahun ini udah lanjut masa kepengurusan, mungkin tahun depan ya Bang ya. Semoga aja tahun ini terwujud lah ya untuk masuk di Motor Student. Iya. Karena tarafnya internasional guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih di UIMS, selain balap go-kart, ada juga development manufaktur di motor listrik ya, Motor Student. Lu ada minat ke ini nggak? Apa tuh? Ke motor listrik gitu? Kalau motor listrik sih mungkin sejauh ini masih bisa dikembangin sih, cuma belum pernah tahu sih motor listrik untuk balap. Karena kan beberapa yang kita tahu tuh ya yang kayak ojek-ojek online gitu yang pakai biasanya buat antar makanan gitu-gitu lah ya, atau Migo gitu-gitu. Iya, yang kuning. Tapi lu main motor? Apa? Main motor? Kayak apa namanya, ngoprek-ngoprek motor lah, misalnya modif custom gitu. Kebetulan saya di sini juga sebagai staff powertrain UIMS 2022 ya guys. Jadi ya kita sudah berkesinambungan lah sebelumnya gitu. Nah berarti setelah ngobrolin tentang UIMS sendiri nih, buat teman-teman nih, kan tadi kita udah bahas tentang open recruitment. Buat teman-teman nih, kalau yang mau jadi staff di UIMS tuh apa aja sih Bang yang kira-kira tuh harus disiapin gitu? Ingat gak sih? Iya, paling kalau disiapin pasti kan kita mulai itu beda-beda ya orang-orang kemampuan apa ya, mekaniknya gitu. Basicnya lah. Basicnya ya beda-beda. Tapi yang kita lihat itu kemauan belajar, sama niat. Iya. Jadi dari gua pribadi dulu gua gak ngerti tentang dua tak ya. Dua tak. Gue cuma ngerti di bidang kelistrikan. Oh iya, sebelumnya berarti buat make it clear aja, berarti tadi go-kartnya ini di 2 tak ya? Iya, go-kartnya 2 tak, pakai Ninja kita lupa mention tadi RR. Pakai mesin Ninja 150 RR. Iya, betul. Nah, jadi
Dulu tuh gue nggak ngerti dua tak, gue nggak ngerti permesinan kayak combustion engine gitu. Gue lebih ke listrik ya, electric vehicle. Nah cuman karena gue minat nih di UMS kan, gue udah research tuh kan, karena gue udah ada niat. Jadi gue research. Terus gue pakai basic seadanya, gue otodidak dari YouTube, dari artikel misalnya dan lain-lain. Jurnal-jurnal gitu ya, baca-baca. Manual-manualnya juga udah lengkap. Jadi pertama dari niat sih sebenarnya, kalau misalnya staff-staff yang mau, karena lu dengan niat itu lu juga bisa dapat, lu bisa otodidak karena lu mau. Misalnya gue lagi pengen desain sesuatu nih, gue gak ngerti caranya, ya gue lihat YouTube karena gue mau, gue niat. Oke, nice banget. Mention dari Bang Dia sendiri, dan juga tadi kata Bang Giraldi juga udah banyak manual book ya. Jujur aja, gue sebagai staff powertrain UMS juga, waktu pas awal gabung di UMS tuh juga bener-bener dikasih panduan juga, dikasih Google Drive tuh isinya manual book untuk karena gue staff powertrain, jadi di bagian sektor engine di Ninja 150RR sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman yang misalkan nggak tahu, kebingungan tuh juga misalkan lagi, kita nyebutnya gawe lah ya Bang ya, untuk di dunia itu lagi gawe gitu, bisa lihat manual booknya langsung sih untuk memperjelas lah. Dan juga dari Bang Giraldi, Bang Dia juga senior-senior UMS lainnya tuh juga open banget kok buat ditanya-tanya. Jadi jatuhnya juga sama-sama belajar lah ya Bang ya. Gitu di UMS sendiri. Berarti ngomongin itu, benefitnya tuh menurut Bang Dia sama Bang Giraldi sendiri apa aja sih Bang yang bisa didapetin gitu semisal kita jadi member atau staff dari UMS? Pertama kemampuan problem solving, time management, karena lu dikejar waktu. Misalkan lu antar race itu kan sebulan, jadi lu harus manajemen waktunya harus benar, mepet lah ya, mepet. biar prepare ya rapi lah, bisa dibilang. Kalau dari gua sih pertama disiplin ya. Soalnya kan gawe mulai jam pagi misalnya. Ya lu datang on time. Karena supaya kerjanya juga bisa lebih efisien dan lu bisa ngerjain banyak. Bisa sehari kelar misalnya. Misal lu targetnya apa? Target itu kelar. Bahkan bisa lebih ya kadang. Iya. Kedua, gue pengalaman gue di dua tak nih, karena gue sebelumnya gak pernah nyentuh, gak pernah ngeliat. Gue jujur dulu gak tertarik, kayak apaan Ninja dua tak kayak suaranya ini banget, berisik banget gitu ya. Pas gue belajar kan, pas gue belajar terus gue ngerti nih cara misalnya setting RPM-nya dari overhaul mesin dan lain-lain. Gue dulu tuh gak suka yang terlalu berisik. Gue dulu suka, lu tau bad mode yang motor Batman gak sih? Yang bannya bisa muter-muter gitu? Terus gak ada suaranya kan? Benar. Gue suka betul. Cuman karena... Berarti itu yang waktu Dark Knight? Iya, waktu Dark Knight. Jadi pas gue belajar dua tak ya, gue mulai gue ngerti nih kenapa orang-orang suka sama dua tak. Suaranya gitu ya. Jadi cara performanya kan. Gitu. Sama ini sih gue juga mau nambahin gitu, dari yang Bang Giraldi sama Bang Dia mention juga tuh, kita juga di sini belajar teamwork juga ya Bang ya. Iya. Antar dari bidang di UMS tuh dibaginya apa aja sih Bang sebenarnya? Dari dua bagian besar tuh ada non-tech sama teknis. Nah, kalau buat teknis sendiri itu dibagi lagi, ada powertrain sama vehicle. Kalau powertrain itu ngurusin bidang mesin, drivetrainnya, rantai, as rodanya. Nah, kalau vehicle itu secara besar kayak mobilnya lah, kayak steering, braking, sasis gitu. Kalau misalnya dari non-tech mungkin dari segi misalnya sponsorship ya. Dari sponsorship kan dengan lu membuat proposal, dengan lu ngomong ke mana? Ke perusahaan lah ya. Atau gak harus perusahaan, misalnya juga dari foundation pendanaan kan. Itu juga bisa. Terus abis itu dari misalnya media, lu menemukan konten-konten yang menarik yang bisa nge-approach orang tuh datang ke UMS sendiri. Terus habis itu juga ada relasi, misalnya menghubungi, misalnya kita mau bikin baju nih, vendor. Terus juga bisa melatih skill untuk ngomong kan, untuk berbicara, itu juga dari relasi dengan orang-orang eksternal maupun internal dari UMS sendiri juga lah ya. Iya betul. Terus habis itu juga ada sekretaris dan bendahara, itu juga ngurusin keuangan ya. Ngurusin keuangan dan misalnya di sekretaris misalnya pembukuan lah ya. Ya pembukuan. Sekretaris tuh misalnya driver kita lagi mau lomba, jadi dia yang ngurusin
dari segi pendaftaran, dari segi Administrasi lah ya, garis dan besarnya. kayak manajerial. Oke, nah berarti yang kata Bang Giraldi bilang juga, ya kita juga yang tadi gue mention, kita belajar teamwork gitu, untuk khususnya di bidang teknis yang jujur gue alamin sendiri juga. Di sini gue powertrain tuh juga istilahnya ketika mau kita race, mau kita gawe tuh juga kita kerja bareng lah ya antar powertrain dan vehicle, karena juga sama-sama saling membutuhkan lah ya, nggak bisa lah menurut gue tuh kerja sendiri gitu, karena di sini kita sebagai satu tim ya nggak Bang? Oh, gue mau nambahin nih Apa dari tuh, yang teamwork nih. Misalnya kan jujur menurut gue race tahun ini tuh sama tahun lalu tuh lebih teamworknya lebih apa ya? Lebih dapet lah istilahnya. Soalnya lu dengan kan sekarang kan kalau misalnya FYI aja nih, kalau misalnya kita e-shark itu nanti dibatasin orangnya karena COVID pandemi kan. Jadi teknis cuma 2, pendamping 5. Nah, dengan teknis 2 itu lu bisa kerja sama nggak nih? Misalnya di bidang powertrain sama vehicle, nanti lu bisa kolaborasi. Misalnya lagi benerin ini nih. Lagi brainstorming gitu ya. Walaupun dikit orangnya tapi teknik bidang keteknisannya itu juga tetap jalan gitu loh, bisa mampu develop problem solving-nya itu. ya. Iya. Oke. Gitu sih. Karena ya istilahnya tadi kita juga udah kita ngobrol-ngobrol banyak lah seputar UIMS sendiri. Mungkin harapan untuk UIMS nih Bang di tahun ini. Harapan di tahun ini kalau deket-deket sih paling semoga Moto Student jadi ya. Moto Student. Kita dapat dukungan finansial dari pihak manapun, pihak eksternal, internal. Agak biar bisa jalan nih, soalnya mungkin di Indonesia tuh masih minim lah untuk kampus-kampus untuk di Moto Student itu. Iya, jadi kalau kita berhasil, kita jadi negara tim Indonesia pertama. Oh, jadi bisa dibilang pelopor lah ya nih UIMS. Pionir. Oke, boleh banget pionir. Terus kalau buat Bang Dia, mungkin ada harapan lain nggak Bang? Dari untuk gua UIMS? ya yang pertama Moto Student itu juga ya. Moto Student. Itu kayak misalnya ya dari yang tadi Giraldi bilang pertama di Indonesia, pertama di ASEAN juga. Di ASEAN. Berarti Southeast Asia ya? Southeast Asia. Oke, keren banget. Itu kalau misalnya kesandekan amin kita ngikut Moto Student. Makanya kita juga lagi nyari dana juga. Nah, habis itu yang kedua juga harapannya go-kartnya juga bakal turun lebih dari 1 go-kart. Lebih dari 1. Gue pengennya gitu. Terus habis itu dari semoga sponsor-sponsor pada nyambung ke kita ya. Oke, nah tuh jangan lupa buat siapa tahu mau invest nih di UIMS sendiri, apalagi yang tadi kita udah mention berulang kali ya Bang ya. Moto Student, kita bisa jadi apa Bang tadi? Pionir guys, kita bisa jadi pionir. Bukan di Indonesia lagi Bang ya, tapi di mana Bang tadi Bang? Spanyol. Di Spanyol dan satu-satunya dari ASEAN. Nah, Southeast Asia ya enggak? Asik banget. Southeast Asia. Oke, nice banget. Nah, berarti mungkin buat dari teman-teman juga kita udah ngobrol-ngobrol banyak lah ya sama Bang Dia, Bang Giraldi di sini juga. Mungkin untuk dialog stakeholder hari ini dicukupkan dulu. Makasih juga buat Bang Giraldi, Bang Dia juga udah mau ngeluangin waktunya nih buat kita ngobrol-ngobrol, ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Oke. Spontan. Oke. Jadi makasih lagi, itu juga buat teman-teman yang misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut nih seputar UIMS bisa kemana nih Bang Giraldi, Bang Dia? bisa dicek di sini. Di sini tuh Instagramnya. Instagramnya Nanti sini. ya nanti editin aja ya. Oke. Di mana? Apa Bang? @UIMS Motorsport. UI Motorsport. Iya. Oke. Jadi Terus buat juga ada apa tuh? Emailnya juga bisa langsung Buat para mungkin mau, invest atau stakeholder dari eksternal internal yang tertarik nih buat invest di UIMS buat Moto Student ataupun go-kartnya sendiri. info-info sebenarnya lengkap ada di IG ya, di Instagram, jadi tinggal cek aja. Kalau mau email ya bisa langsung di sini. Konten-konten juga banyak top juga. Oke. Emang yang bikin kontennya siapa sih Bang? Ada namanya Akil dan staff-staffnya, tim media. Ada Kepala Akil, timnya siapa tuh Bang? Akil. Oh, Akil. Akil DTM 20. Oke. Terus habis itu ada juga nih dari Fasilkom sama FEB.
Oh berarti media juga. collab-nya tuh juga antar fakultas juga ya? Iya. Oke. Ada Danis Suara, ada Danis P, sama ada Sultan Fatur Rahman. Oke. Ya udah, paling segitu aja dari dialog stakeholder kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman. Dadah. Kayak lagi khotbah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya gini, apabila ada salah berasal dari saya, apabila ada benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.